Dipersembahkan oleh Pemirsa, industri pariwisata ekonomi kreatif di Indonesia sepanjang tahun 2023 terus menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2023 ini juga menunjukkan kenaikan yakni di angka 9,49 juta orang. Sementara Kemenparekraf ini menyatakan bahwa mereka memiliki target yakni 10 juta wisatawan yang akan datang ke tanah air di tahun 2023. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi pariwisata di Indonesia dan juga apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan? Kita akan ulas dan juga bahas bersama saya Arisa Fauzia dalam 30 Minutes with Kemenparekraf. dipersembahkan oleh Ya, dan pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat, Mas Sandi, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah, mengucap syukur. Terima kasih Ica dan BTV sudah hadir di Kemenparekraf nih. Ini di Gedung Sabta Pesona. Oke, baik. Terima kasih juga sudah menerima tim BTV di sini dengan menyambut dengan sangat baik, Mas Sandi. Terima kasih, dan ini masa-masa yang paling genting di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena ini sudah mau libur Nataru, tutup tahun. Jadi senang banget bisa ikut berbagi berita-berita terkini di Kemenparekraf, di mana kita lihat kebangkitannya sudah mencapai titik yang patut kita syukuri. Baik, dan juga karena hari ini kita pertama kali juga kita untuk berkunjung ke kantor Kemenparekraf, di sini juga banyak banget tempat-tempat cozy, Mas Sandi, sebetulnya. Ini juga salah satu tempat yang cukup kreatif. Kalau kita lihat juga di sana banyak sekali ya piagam-piagam penghargaan yang ditampilkan, dan juga bertepatan juga dengan perbincangan kita. Nanti ini kita juga akan membahas sebetulnya kalau kita di akhir tahun ini rasanya belum afdol kalau kita belum mengetahui sebetulnya apa saja capaian-capaian dari Kemenparekraf sepanjang tahun 2023 ini. Mungkin Mas Sandi juga bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah. Iya, kita sangat bersyukur setelah hampir 3 tahun melewati pandemi 2020, 2021, 2022, 2023 ini kita sudahi pandemi dan langsung kita 3G nih. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Kita garap semua potensi termasuk potensi online. Capaian wisatawan mancanegara sampai harus 2 kali kita revisi karena di atas target, dan tahun ini kelihatannya kita akan bisa mencapai angka 11 juta, kunjungan wisatawan mancanegara. Berarti ini hampir 30% di atas target kita. Pergerakan wisatawan Nusantara juga alhamdulillah sudah di atas angka pandemi. Sebelum pandemi ini kita pergerakan wisatawan Nusantaranya hanya 700, sekarang sudah di atas 800 juta. Dari segi devisa, ini menunjukkan pariwisata yang berkualitas. Angkanya juga sudah mencapai hampir 80% dari sebelum pandemi. Berarti kita merasakan kebangkitan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Tapi yang paling menyentuh bagi kami adalah ekonomi kreatif kita sudah 3 besar dunia. Kita bisa masuk ke dalam 3 teratas setelah Amerika dan Korea dengan total nilai kontribusi ekonomi kreatif 1.300 triliun atau 8% dari PDB kita. Dan bersama dengan pariwisata yang 4%, berarti Parekraf ini adalah 12% dari ekonomi Indonesia dan mengkontribusikan hampir 47 juta lapangan kerja di Indonesia. Dan kita juga oleh UNWTO sekarang sudah berhasil masuk ke dalam Dewan Eksekutif, di mana di Dewan Eksekutif ini kita bisa menentukan kebijakan pariwisata dunia pasca pandemi yang fokus kepada pariwisata hijau, pariwisata yang berkualitas dan inklusif yang memberdayakan masyarakat dan juga membuka peluang kerja, terutama lapangan kerja yang berbasis ekonomi hijau.
Oke, nah terkait dengan pariwisata ekonomi hijau begitu, karena ini juga kita mengusung sesuatu yang berkelanjutan. Sebenarnya kalau dari Kemenparekraf sendiri dalam konteks ini untuk peningkatan wisata hijau mungkin banyak sekali masyarakat juga yang belum mengetahui secara langsung begitu Mas Andi pentingnya pengembangan wisata hijau dan Kemenparekraf sudah merancangnya, mengintegrasikannya juga untuk mengembangkan destinasi pariwisata kemudian agar lebih realistis dan juga tentunya ini dapat menarik banyak peminat. Bagaimana Mas Andi? Nah, bicara pariwisata hijau ini adalah pariwisata yang memastikan agar sampah tertangani dengan baik. Ini biasanya kan destinasi wisata terus tiba-tiba habis penuh, sampah ada di mana-mana. Pariwisata hijau ini adalah bagaimana kita meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Jadi bukan semuanya energi fosil. Kendaraan listrik dan penggunaan pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Ada pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga surya dan lain sebagainya. Pariwisata hijau juga adalah pariwisata yang bijaksana dalam mengelola air, di mana tidak ada setetes air pun yang digunakan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu akan terbuang percuma, tapi mereka dilakukan proses daur ulang maupun juga proses memastikan limbah ini terjaga dengan baik untuk lingkungan. Jadi bukan hanya keindahan alam, karena kan Indonesia keindahan alam ini selalu nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Tapi gimana kita menambah nilai dari keindahan alam kita ini, kita juga memastikan bahwa ini bukan warisan kita, tapi ini titipan untuk anak cucu kita, mungkin untuk masa depan, untuk kita jaga. Dan bagaimana pariwisata ini dalam penciptaan nilai tambah juga meningkatkan produktivitas untuk memastikan Indonesia emas bisa tercapai di 2045. Oke, baik, tahan dulu tadi untuk produktivitas karena juga selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan ekonomi kreatifnya, kemudian juga UMKM-nya. Ini sangat menarik, Mas Andi. Kita tahan dulu di sini karena kita akan bahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah di 30 Minute with Kemenparekraf. Persembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam 30 Minute with Kemenparekraf. Mas Andi, selanjutnya kalau kita bahas terkait dengan pariwisata tadi tentu ini tidak terlepas dari pelaku usaha di dalamnya, terutama industri ekonomi kreatif. Ini juga akan sangat menarik kalau kita sudah mengulik dan juga membahas soal UMKM dan juga para masyarakat lokal yang ada di sekitar destinasi wisata. Sebenarnya kalau dari Kemenparekraf sendiri, apakah sudah juga membentuk sebuah program khusus untuk memberdayakan komunitas lokal atau mungkin ada seputar pemberdayaan lainnya begitu? Jadi ekonomi kreatif ini menjadi satu kesatuan dengan pariwisata, bahwa ekonomi kreatif ini selama 2020 ke 2023 ini lonjakannya sangat luar biasa. Kita sekarang udah 3 besar dunia, ekonomi kreatif kita dalam menyumbangkan kepada PDB hanya tertinggal dari Amerika dan Korea. Kita sudah nomor 3, kita sudah membuka lebih dari 24 juta lapangan kerja. Nah, program-program kami adalah memfasilitasi dari 17 subsektor ekonomi kreatif ini, ada 3 yang menjadi tulang punggung, yaitu kuliner, dan kita kulinernya kan luar biasa. Ada rendang, ada gado-gado, kemarin bawang merah, bawang goreng, sama pempek, kepili, bakso, terus juga banyak sekali. Nah ini adalah bagian daripada kreativitas ekonomi kita yang ternyata begitu kita sandingkan dengan pariwisata, ini menjadi satu kesatuan. Dulu pariwisata itu hanya rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat gitu. Sekarang dengan ekonomi kreatif ada di sana, mereka harus menjadi rojali. Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif lokal kita. Dan ini luar biasa, UMKM kita sangat terberdayakan lintas kementerian. Program kita semua ini adalah program P3 untuk ekonomi kreatif, yaitu pelatihan, pemasaran, dan permodalan. Ini semua kita satukan dalam semangat 3G. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi. Sama seperti pariwisata, ini kita satukan sehingga mereka melakukan semangat 3C, inovasi,
adaptasi dan kolaborasi untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Baik, saya ingat betul di tahun 2020 sekitar 3 tahun lalu begitu Mas Andi juga menyebutkan saat ini kita sebetulnya bukan berada pada kalau kita harus berusaha sendiri, tetapi kita jika ingin sukses cepat kita harus berkolaborasi. Apakah dari Kemenparekraf juga sudah menggandeng kemitraan begitu mungkin dengan lembaga lain atau dengan kemitraan internasional dengan negara lain? Iya, kalau internasional kita dengan UNWTO, kita sekarang sudah menjadi anggota Dewan Eksekutif, kita sangat aktif dalam kemitraan dan kemarin hasilnya adalah Ubud ditetapkan menjadi destinasi gastronomi dunia. Wow. Jadi bukan hanya desa wisata ini sekarang yang dikenal di Indonesia, sudah ada 2 yang menjadi desa wisata terbaik dunia, yaitu desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta, tapi juga baru tahun ini dinobatkan desa wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang menjadi desa wisata, tapi sekarang Ubud menjadi destinasi gastronomi dunia. Ini kerjasama kita dengan UNWTO. Kerjasama kita dengan World Intellectual Property Organization atau WIPO menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling terdepan karena kita memiliki PP nomor 24, yaitu yang memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Ini sudah diberikan satu pengakuan oleh dunia bahwa kita cukup terdepan dan progresif dalam pengembangan ekonomi kreatif kita. Oke, Mas Andi, kalau terkait dengan hilirisasi pariwisata dan juga ekonomi kreatif ke pihak industri, apakah memang dari Kemenparekraf juga sudah memfasilitasinya? Biasanya kan kita dihilir nih, karena kita di ujung nih, industri pariwisata ini kan downstream. Tapi kalau kita tarik ke belakang, ternyata banyak sekali produk-produk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ada 30 subsektor secara keseluruhan itu belum sepenuhnya melakukan hilirisasi. Misalnya, bahwa kalau healing ya pasti akan kulineran. Dan kulineran itu ternyata produk-produk dari gastronominya tidak memiliki storytelling dari daerah setempat. Jadi masih banyak yang dibawa dari daerah lain, malah ada yang diimpor. Nah ini pelan-pelan kita kikis, hilirisasi ini juga memberdayakan agar ceritanya sama seperti Ubud. Oh, nasinya dari mana? Ini nasinya dari petak sawah yang ini. Setelah itu kalau masuk ke dalam kamar, kita diberikan welcome drinknya itu bukan dari luar negeri, tapi welcome drinknya jamu. Dan jamu itu diberikan warisan budaya tak benda oleh UNESCO tahun ini. Baru saja dinobatkan, jadi ini harus kita tingkatkan. Bagaimana dengan gulanya? Oh, gulanya gula aren, produksi lokal. Itulah yang disebut hilirisasi. Bayangkan kalau kita produksi lokal kita harus dikirim dulu ke luar daerah, terus dikembalikan lagi biaya transportasinya, emisi karbonnya. Nah inilah yang disebut pariwisata hijau dengan konsep hilirisasi dari pariwisata. Oke, Mas Andi, kalau tadi tentunya banyak sekali, mulai dari tentunya harus sesuai dengan ikon daripada kota tersebut, Mas. Nah, kita masuk ke pertanyaan tentang event-event di Indonesia, karena kita lihat juga sebenarnya Indonesia berpotensi sekali ya, Mas ya. Banyak sekali event, tapi kalau kita lihat dari event-event terbesar yang terakhir, contoh Coldplay begitu, kenapa kita hanya sedikit waktu yang kita berikan kepada masyarakat? Apakah mungkin juga ini dari Kemenparekraf nantinya akan memfasilitasi begitu dengan standarisasi dan juga kebijakannya? Iya, kita lihat tadi mengenai kota ya, baru saja Presiden memberikan suatu arahan bahwa setiap kota itu harus punya unique selling point, kita sebutnya USP. Nah kita punya program namanya Kata Kreatif, kabupaten dan kota kreatif yang menerapkan ekosistem ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di kota tersebut. Jadi ada total hampir 60 lebih kota-kota Indonesia yang sudah memilih dan mendapatkan predikat kabupaten dan kota kreatif. Dan secara internasional Indonesia sudah 5 yang diakui UNESCO. Pertama adalah Jakarta sebagai kota literature, Bandung sebagai kota City of Design, Ambon City of Music, terus ada Pekalongan City of Arts and Folk, dan baru saja yang baru diakui adalah Surakarta sebagai kota seni pertunjukan. Nah, oleh karena itu tadi event-event tersebut harus juga yang berkearifan lokal, harus yang mengangkat budaya setempat.
Jadi kita memiliki program CAN namanya, Karisma Event Nusantara, di mana kita mengkurasi 100 event terbaik di Indonesia dan 10 event unggulan. Nah, dari sini kita akan tingkatkan menjadi event internasional. Bukan hanya musik dari luar yang datang ke sini, tapi musik dari Indonesia juga harus ada di negeri sendiri. Nah, ini kita sekarang atas arahan Bapak Presiden menyelenggarakan proses perizinan untuk event berbasis elektronik. Jadi semuanya terdigitalisasi sehingga nanti Coldplay, kalau mereka ini kan bilang, aduh izinnya susah segala macam, kita bisa fasilitasi melalui digitalisasi, dan sehingga tadinya misalnya sehari bisa 3 atau mungkin sampai 5 hari karena pasarnya besar di sini. Oke, banyak sekali potensi yang kita dapat di sana. Tapi Mas Andi, kalau event ini tentunya melibatkan banyak orang. Kemudian kalau dari Kemenparekraf sendiri melihat pasca pandemi, dukungan apa yang diberikan? Kemudian juga kalau kita lihat saat ini, kita juga sudah mulai menaiki angka positif COVID-19 juga sudah mulai naik di Indonesia. Ya, kami dukungannya konkret, real, bahwa pandemi ini telah berlalu dan kita berikan fasilitasi mereka menerapkan SNI, yaitu untuk penerapan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Sampai sekarang makanya saya masih bawa masker. Tadi ada kameramen yang bilang, Pak ini distract Pak. Enggak, ini sengaja, ini gimmick. Ini menunjukkan bahwa saya sampai sekarang masih bawa masker. Karena walaupun kita sudah lewat pandemi, tapi kita harus tetap waspada. Jadi saya bilang silakan berwisata, tapi new normal yang telah kita pelajari, protokol kesehatan yang telah kita berhasil lalui ini tetap menjadi bagian dari kita. Kalau kita kurang sehat atau kalau ada di sebelah kita ini batuk atau pilek, ya kita menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan. Itu adalah cara kita konkret mendukung agar wisata tetap berjalan, tapi kesehatan harus kita amankan. Oke, seharusnya apa yang sudah kita usahakan bersama sebelumnya ini harus menjadi ekosistem, terutama dalam protokol kesehatan begitu. Kita juga selanjutnya akan membahas terkait dengan proyeksi 2024 nanti dari Kemenparekraf, tapi tunggu dulu, kita tahan dulu. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di 30 Minutes with Kemenparekraf. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam 30 Minutes with Kemenparekraf. Pemirsa, kita akan lanjutkan bersama dengan Mas Andi. Mas Andi, di segmen terakhir ini kita akan menanyakan terkait dengan proyeksi Kemenparekraf di tahun 2024. Pertama, mungkin Mas Andi juga dapat sampaikan kepada kita, terutama dari destinasi-destinasi wisata prioritas. Ya, ini tahun terakhir dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Pak Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Jadi kita harus pastikan 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Ini rampung sesuai dengan target. Dan kita memiliki target 6 bulan ke depan, di bulan Juni ini bisa kita selesaikan. Berarti tidak ada proyek yang mangkrak, tidak ada tugas-tugas yang tidak terselesaikan. Jadi ini yang akan menjadi prioritas kita dari destinasi. Kalau event, kita akan pastikan event-event berkelas dunia juga akan tetap hadir di 2024 walaupun tahun politik, tapi tetap aja event-event berkualitas, event-event kelas dunia itu harus ada di sini. Selanjutnya dari target wisatawan mancanegara, target kita ini cukup tinggi, yaitu sekitar 14 juta, tapi saya punya mimpi kalau misalnya kita di 2024 bisa melebihi target, kita akan mampu mendekati jumlah wisatawan saat puncaknya 2019 sebelum pandemi. Itu targetnya 16 juta, sementara target kita 14 juta. Kalau kita bisa kolaborasi menambah jumlah penerbangan, kita bisa menambah ketersediaan kursi, kita bisa dengan produk-produk wisata yang baik, yang berkualitas dan berkelanjutan, maka target 16 juta wisatawan mancanegara yang mestinya tahun 2025 mungkin bisa kita dekati di 2024 ini. Sehingga penciptaan lapangan kerja di atas
4,4 juta bisa tercapai di 2024. Ekonomi kita kembali pulih, kontribusi sektor parekraf ini solid di angka 12% terhadap PDB, dan masyarakat merasakannya. Ini yang saya pentingkan, bahwa pariwisata itu harus inklusif, jangan hanya yang milik orang-orang berduit, tapi desa-desa wisata itu harus kunjungannya meningkat, sehingga masyarakat desa juga merasakan dampak pariwisata. Hidden gem yang selama ini belum tersentuh juga kembali bangkit. Saya baru saja dari Belitung, ada beberapa destinasi yang tutup saat pandemi sekarang mulai buka kembali. Mereka menginginkan jumlah penerbangan ditambah, jumlah ketersediaan kursi, ini semua kita lagi berlomba-lomba bersama maskapai penerbangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN untuk menambah jumlah penerbangan sehingga target 2024 baik dari segi pariwisata, wisatawan Nusantara, pergerakan yang di atas 1 miliar pergerakan, juga ekonomi kreatif, nilai tambahnya terus bisa bertumbuh 8-10%, dan yang saya garis bawahi sekali lagi adalah dampak terhadap ekonomi masyarakat, sehingga penghasilan mereka bertambah dan mereka menghadapi tantangan karena ekonomi ini dikhawatirkan ada perlambatan di 2024 ini. Mereka bisa mengatasi dan tetap bisa mencapai kesejahteraan masyarakat yang kita dambakan. Oke, Mas Nadi, ngomong-ngomong soal destinasi wisata, selain 5 prioritas tadi, mungkin Mas Nadi dapat menyampaikan juga kepada pemirsa di rumah, kira-kira di mana saja nih pemirsa di rumah untuk menghabiskan waktu berliburnya di tahun 2023? Yang pasti di Indonesia aja. Tapi kalau saya, kebetulan karena tugas juga, saya akan tugas, nah ini Menteri Pariwisata nih, kalau lagi tugas itu dianggap orang berwisata, padahal kita lagi kerja. Lagi tugas. Saya tugas di Kepri, di Batam dan Bintan. Jadi itu destinasi buat libur Nataru, dan dimanapun masyarakat Indonesia berada, berliburlah di Indonesia aja. Pilihlah destinasi yang bisa tentunya menjadikan liburan Anda liburan yang hikmat, aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena Indonesia memiliki destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Selamat berlibur dan terima kasih atas dukungannya bagi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Oke, baik, luar biasa banyak sekali capaian dari Kemenparekraf, kemudian juga kita turut mengaminkan dan juga kita turut mendorong apa yang tadi sudah menjadi target dari Kemenparekraf. Semoga nanti mencapai apa yang ada target di 2025 dapat tercapai di tahun 2024. Terima kasih banyak Mas Andi atas segenap waktunya telah bergabung bersama kami dalam 30 Minutes with Kemenparekraf. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Saya Anissa Fauzia. Terima kasih dan sampai jumpa.